Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu Kepala Sekolah, di sini saya akan mencoba membantu atau menerangkan terkait pengelolaan kinerja, khususnya untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, sebelum kita memulainya, kita masuk dulu ke platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di Google-nya PMM Merdeka Mengajar, lalu masuk ke webnya ini, kita nanti akan otomatis masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, setelah sudah masuk ke dalam aplikasinya, lalu Bapak Ibu pilih pengelolaan kinerja. Sudah masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Nah, untuk kepala sekolah ini ada dua yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pegawai, dan yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Nah, yang akan kita fokuskan kali ini adalah kepala sekolah sebagai pegawai. Baik, kita akan klik kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, setelah tampilannya seperti ini, yang pertama kali dilakukan adalah Bapak Ibu memastikan dulu data atasan atau pengawas atau tim kerja dari pengawas sekolah yang akan melakukan penilaian. Nah, sesuaikan nama dan dinas pendidikannya atau daerah dinasnya. Kalau sudah benar, Bapak Ibu boleh konfirmasi datanya seperti ini. Nah, nanti tinggal dituliskan saya setuju. Tuliskan sama persis dengan tulisan yang berwarna biru ini. Artinya ini sebuah kalimat persetujuan bahwa data yang di atas adalah benar. Saya setuju. Saya setuju. Nah, tuliskan sama persis dengan di atas. Kalau sudah sama, nanti akan otomatis tanda atau tulisan lanjut ini akan berwarna biru. Kalau sudah, lalu klik lanjut. Ya, data benar. Bahwa data benar, klik lanjut. Begitu. Nah, tuliskan kembali, saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan ada notifikasi bahwa berhasil dikonfirmasi. Konfirmasi data atasan berhasil. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke cek praktik kinerja. Nah, di sini kan masih 0%. Baik, kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang pertama kita isi adalah pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan. Karena yang selanjutnya ini tidak bisa dilakukan sebelum dokumen persiapannya dikerjakan. Baik, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, yang pertama, ini karena berdasarkan RHK awal kemarin, ini dipilihnya adalah indikator pilihannya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kemungkinan punya Bapak Ibu ini akan berbeda dengan tampilan
seperti ini tampilan di tempat saya ini, karena sesuai dengan pilihan RHK di awal ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengecek rubriknya. Rubrik yang untuk dinilai ya, ada tiga target perilaku yang akan dinilai. Ini sebagai acuan Bapak Ibu untuk melakukan observasi nanti. Nah, selanjutnya adalah ini pilihan target perilaku saat menampilkan observasi praktik kinerja nanti. Di sini target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Semua target perilaku akan dinilai. Pilih minimal 1. Nah, artinya semua target perilaku ini akan dinilai oleh tim kerja atau pengawas penilainya nanti. Nah, Bapak Ibu boleh memilih satu dari tiga pilihan ini. Nah, boleh juga memilih 2 saja, boleh juga memilih semuanya atau 3 opsi pilihan ini. Ya, Bapak Ibu. Sebenarnya sih kalau mau lebih mudah itu hanya memilih satu target perilaku saja. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu memilih semuanya, berarti nanti dalam proses penilaiannya itu akan dinilai semua aspek yang terdapat dalam tiga perilaku ini nanti. Nah, contoh di sini saya lihat rubriknya ya. Nah, kalau 3 seperti ini, Bapak Ibu nanti akan fokus ke perilaku yang dianjurkan ini. Nah, berarti Bapak Ibu harus melakukan ketiga-tiga perilaku dari setiap aspek ini. Nah, satu ini berarti harus ada 3 perilaku yang dianjurkan. Yang aspek yang kedua ada 3 perilaku yang dianjurkan, dan aspek yang ketiga ada 3 perilaku yang harus dilakukan. Nah, kalau Bapak Ibu hanya memilih satu saja, misalnya aspek yang pertama ini, berarti Bapak Ibu hanya melakukan 3 perilaku yang dianjurkan ini saja. Dan karena fokus penilaiannya hanya 3 ini saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini tergantung nanti diskusi dengan atasan atau tim kerja penilainya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan untuk pengisian ini pemahaman saya. Bapak Ibu juga bisa sambil mencari referensi lain terkait pengisian ini. Nah, selanjutnya yang kedua yang harus diisi adalah apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, mungkin misalnya untuk mempersiapkan observasi ini sesuai dengan indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar ini, apa upaya persiapan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya yang pertama, mengunjungi portal-portal resmi Kemendikbud khususnya terkait komunitas belajar dan mengikuti seminar webinar terkait komunitas belajar. Nah, maksud saya di sini adalah artinya portal-portal resmi seperti PMM, di situ saya akan coba belajar tentang komunitas belajar, begitu ya, atau di portal-portal resmi lain Kemendikbud selain PMM, dan selanjutnya mengikuti seminar atau webinar terkait komunitas belajar. Itu persiapan untuk melakukan observasi nanti biar materi atau presentasinya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu menyiapkan materinya. Selanjutnya Bapak Ibu tentukan jadwal observasinya. Nah, di sini jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat dirubah di luar sistem. Langsung diskusikan dengan atasan ya. Nah, ini tanggal observasi ini harus didiskusikan dengan atasan atau tim kerja atau pengawas yang selaku penilai ya Bapak Ibu ya. Jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat dirubah di luar sistem. Nah, artinya maksudnya adalah kalau pemahaman saya, misalnya ini saya buat tanggalnya di tanggal 31 ya, 31 Mei 2024. Nah, seandainya ini maksudnya dapat dirubah di luar sistem atau perkiraan saja, maksudnya adalah seandainya ternyata sudah disepakati dengan atasan tanggal 31, ternyata
terjadi halangan atau sesuatu yang akhirnya ini tidak bisa dilakukan pada tanggal 31 ini. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu, itu bisa dilakukan di tanggal lain, misalnya di tanggal 1, 2, 3, tanggal di bulan berikutnya, boleh, apa-apa, itu tergantung nanti diskusi dengan atasannya. Selanjutnya adalah pertemuannya, kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu nanti kan akan melakukan observasi. Observasinya dilakukan di mana ini? Apakah dilakukan di sekolah? Di sekolah itu di mana? Di ruang guru atau di lab IPA atau di lab komputer, seperti itu jelaskan, dituliskan. Di sini saya menuliskan kegiatan observasi akan dilaksanakan di ruang guru. Selanjutnya perangkat mendukung. Nah, karena nanti ini bentuknya sebuah presentasi, yang pasti yang mendukung untuk pelaksanaan observasinya itu materinya dalam berbentuk PowerPoint, yang kedua LCD proyektor dan laptop. Selanjutnya yang Bapak Ibu isi yaitu waktu pelaksanaan. Ini nanti sesuaikan juga dengan diskusi dengan atasan ya Bapak Ibu, waktu pelaksanaannya kapan, misalnya mau dimulai pukul 7, pukul 9, atau pukul 10, itu sesuaikan saja dengan diskusi dengan atasannya Bapak Ibu. Nah, kalau saya tuliskan di sini karena hasil diskusi itu pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, begitu ya Bapak Ibu terkait pengisian persiapan observasi untuk kepala sekolah. Nah, kalau sudah, lalu dikumpulkan. Oke, diklik lalu kumpulkan. Nah, kalau sudah, dia akan tercentang dan akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini hanya berupa cek saja, cek rincian berdasarkan isian kita tadi sebelumnya. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti ini kalau terus bagaimana, apa yang harus diisi begitu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menunggu tahap observasinya saja. Nanti kalau sudah selesai observasi dan sudah mendapatkan penilaian oleh atasan, ini akan otomatis lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Coba kita akan balik, tadi awalnya masih 0%, sekarang nah sekarang sudah 25%. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selamat mencoba, semoga pelaksanaan observasi kepala sekolahnya bisa berjalan dengan baik. Semoga ini bisa membantu, dan ini berdasarkan pemahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.